Benar Tuhan bahwa dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami hidup semua hanya karena Engkau. Kalau kami hidup itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami hidup semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami memahami setiap rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom. Coba berikan senyum dulu pada samping kiri atau berikan lambaian tangan dan katakan Tuhan Yesus mengasihi. Ya, puji Tuhan saudara, tidak terasa kita boleh sampai di penghujung bulan ini, yaitu bulan November. Sepanjang bulan ini kita telah belajar bersama-sama tentang kemurnian iman, dan kita masih terus belajar sama-sama tentang kemurnian iman. Kenapa saudara? Karena itu begitu penting sebagai seorang pengikut Tuhan. Kita harus punya iman yang murni, kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukannya bisa katakan amin. Amin. Ya, masih ada yang belum, masih ada yang mencari, saya masih menunggu agar kita bisa membacanya bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Baik, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri untuk menghormati setiap kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat bahwa untuk mencari atau mengetahui kemurnian emas, dikatakan yang ke-7, maka dia harus dipanaskan di dalam api. Saudara, kalau kita memperhatikan ketika orang menambang emas, ketika dia mengambil biji-bijian emas, itu belum menjadi emas yang murni. Karena apa? Karena masih mengandung kandungan mineral lainnya. Jadi itu belum dikatakan emas yang murni. Dan untuk menjadi emas yang murni, dia harus melewati sebuah proses yang panjang, di mana dia dimurnikan dengan api sehingga benar-benar emas itu menjadi murni. Tetapi saudara, ternyata bahwa kemurnian iman itu jauh lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena meskipun emas dimurnikan, dia belum bisa dikatakan 100% murni. Ya mungkin 99,9%, masih ada bagian yang lain. Tetapi saudara, kemurnian iman dikatakan di firman Tuhan itu jauh lebih tinggi nilainya dari kemurnian iman. Saudara, kalau emas saja untuk membuktikan kemurniannya harus melalui sebuah proses yang panjang, yaitu dipanaskan dengan api. Maka untuk mengetahui bahwa apakah iman kita itu iman yang murni, itu juga harus melalui sebuah tahapan-tahapan, melalui sebuah proses yang begitu panjang, saudara, agar apa? Agar diketahui bahwa iman kita adalah iman yang murni. Kalau di minggu yang pertama kita belajar apa itu iman yang murni, dan sekarang kita akan belajar lagi bagaimana kita mengetahui bahwa iman kita adalah iman yang murni. Lalu cara apa saudara Tuhan memproses kita? Kalau emas jelas, dia diproses, dia dibersihkan dengan kandungan ada beberapa zat yang lain yang dipakai untuk memurnikan emas, dan juga melalui api. Itu tahapan-tahapannya. Lalu saudara, apa yang akan digunakan Tuhan agar kita tahu apakah iman kita itu adalah iman yang murni, saudara? Ada 3 bagian penting yang akan kita belajar di pagi hari ini.
Bagaimana cara kita untuk mengetahui apa kita mempunyai iman yang murni di hadapan Tuhan? Yang pertama saudara, coba saudara perhatikan ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Jadi yang pertama saudara, kita akan dimurnikan lewat proses pencobaan dan tantangan kehidupan. Kita akan dimurnikan lewat setiap proses dan tantangan kehidupan. Setiap pencobaan itu akan memproses kehidupan kita. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa untuk mengetahui kemurnian iman, dia tahapannya adalah apa? Dan untuk mengetahui apakah iman kita itu iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu melewati setiap tantangan kehidupan, melalui setiap masalah, melewati setiap pencobaan yang akan datang kepada kita. Kenapa saudara? Karena lewat masalah itu kita akan tahu apakah iman kita adalah iman yang murni atau tidak. Kita tidak bisa dikatakan orang yang punya iman yang murni tanpa ada sebuah tantangan. Kenapa? Harus ada yang menguji dulu. Kalau kita belajar di sekolah, ketika guru memberitahukan pembelajaran, saudara mengajar setiap anak-anak, kemudian untuk mengetahui apakah anak didiknya itu nangkap setiap apa yang diajarkan, untuk mengujinya maka diperlukan sebuah ujian. Ujian itu akan menjadi sebuah dasar dan sebagai indikator, oh ternyata apa yang saya ajarkan, apa yang saya telah bimbing itu dapat dimengerti atau tidak. Itu lewat sebuah ujian. Sama juga saudara, ketika kita menjadi orang percaya, ketika iman kita mau dimurnikan, percayalah bahwa Tuhan akan mengizinkan setiap masalah-masalah. Tuhan akan mengizinkan setiap tantangan-tantangan. Tuhan akan mengizinkan setiap pencobaan akan datang kepada kita. Justru ketika iman kita akan dimurnikan, akan begitu banyak masalah yang akan hadir dalam iman kita. Jadi saudara, saya percaya selama 1 bulan ini dan seterusnya, saudara akan menikmati, saudara akan menjumpai, saudara akan berjumpa dengan yang namanya masalah. Saudara akan berjumpa dengan yang namanya tantangan. Saudara akan berjumpa dengan yang namanya pencobaan. Bilang ke sebelah, kawan, jangan lupa hadapi tantangan ini. Kenapa saudara? Ketika masalah diizinkan Tuhan datang kepada kita, itu sebuah pilihan. Apakah kita akan mengikuti Tuhan meskipun ada masalah, ataukah kita akan meninggalkan Tuhan? Kemarin saya sampaikan di minggu pertama bahwa iman yang murni adalah iman yang tidak ditentukan dengan keadaan. Ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, itulah tantangan buat kita. Apakah kita mau mengikuti Tuhan meskipun penuh dengan masalah, ataukah kita akan meninggalkan Tuhan ketika ada masalah? Karena banyak orang saudara berkata demikian, wah ikut Tuhan pasti kau akan diberkati. Betul. Ikut Tuhan pasti hidupmu akan berkemenangan. Benar. Tetapi saudara, untuk berkemenangan harus menghadapi setiap masalah. Untuk menjadi orang yang berkemenangan, kau akan menghadapi setiap tantangan itu. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi. Masalah keluarga kah? Engkau bergumul dalam kehidupanmu, untuk suamimu, bergumul untuk anak-anakmu, bergumul untuk istrimu, bergumul untuk orang tuamu, itu masalah. Tetapi lewat masalah itu, apakah kau tetap mengikuti Tuhan, ataukah engkau akan meninggalkan Tuhan? Sebagai seorang yang sedang belajar, engkau menghadapi masalah, tantangan. Engkau harus menghadapi begitu banyak soal-soal, menghadapi begitu banyak ujian-ujian di sekolah, paper, tugas, makalah, dan lain sebagainya. Dan juga diperhadapkan dengan biaya pendidikan yang seolah-olah kamu berkata, Tuhan saya tidak sanggup dengan biaya ini, Tuhan saya tidak sanggup dengan tugas-tugas ini. Itulah engkau akan dilihat apakah engkau akan mengikuti Tuhan meskipun tantangan-tantangan engkau hadapi. Sekali lagi saudara, orang yang murni imannya harus melewati masalah dan dia akan mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Kalau kita belajar saudara tentang Ayub juga mengalami masalah yang begitu luar biasa. Kita telah belajar bagaimana masalah
yang dia hadapi itu masalah yang bertubi-tubi, masalah keluarga dia hadapi, masalah bisnis dia hadapi, masalah sakit penyakit dia hadapi, masalah kesendirian dia hadapi. Tetapi saudara, masalah itu tidak pernah membuat dia berhenti untuk mengikuti Tuhan. Itu iman yang murni. Dan kadang-kadang jujur, ketika kita baru pertama kali ke Tuhan, itu sepertinya semuanya enak-enak saja. Tetapi ketika kita mulai mengikuti Tuhan, kita mulai dibentuk, maka iman kita akan terus dimurnikan oleh Tuhan. Kita akan dihadapkan dengan panas api yang menyala-nyala, yang siap membakar hidup kita, yang siap menghanguskan hidup kita. Kalau kita tidak siap, makanya saudara, sekali lagi, Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan tantangan untuk memproses apakah iman kita adalah iman yang benar. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup tanpa masalah. Benar? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup tanpa tantangan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, aku akan mengirim engkau ke serigala. Itu tantangan saudara. Engkau akan tidak disukai orang, itu tantangan, itu masalah. Tapi sekali lagi bahwa masalah jangan sampai membuat kita meninggalkan Tuhan. Kalau kau meninggalkan Tuhan, maka imanmu bukanlah iman yang murni. Saudara, pencobaan yang hadir dalam kehidupan kita akan membawa kita untuk mengambil keputusan apakah kita mau mengikuti Tuhan atau mengikuti daging. Contoh saudara, ketika kita diperhadapkan dengan uang, apakah kita mau mengikuti keinginan daging kita ataukah kita mengikuti kehendak Tuhan? Kadang-kadang yang berhubungan dengan uang saudara, orang bisa lupa akan segalanya. Ketika berhubungan dengan kantong dan dapur yang tidak mengepul saudara, kita harus makan, itu tantangan saudara. Ketika aku tidak punya uang dan orang menawarkan uang dengan cara yang salah, maka itulah engkau sedang dimurnikan. Apakah engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan meskipun engkau harus resiko tidak mendapatkan sesuatu? Engkau resiko tidak punya sesuatu. Tapi ketika engkau mengikuti kehendak daging, engkau mungkin menikmati makan yang enak, punya kecukupan, di rumah punya barang-barang yang bagus, punya kursi, punya semuanya. Tapi sayang, uang itu bukan didapat dengan cara yang benar. Saudara, kemarin saya sharing dengan teman pendeta saya, dia cerita bagaimana perjalanan pengembalaan dia. Yang kami tahu sepertinya baik-baik saja, yang kami tahu sepertinya enak-enak saja. Apalagi waktu kami di sana, kami dijemput dengan mobilnya dia, kami diajak makan sama dia, dan kami tidak pernah membayangkan bahwa dia pernah mengalami sebuah penderitaan. Karena yang dihadapkan kami selama kami kuliah dengan dia sama-sama, saudara, sepertinya baik-baik saja. Kami tidak pernah melihat dia kekurangan. Tetapi ketika kami kemarin cerita, saudara, dia cerita bahwa pernah satu kali dia diperhadapkan ketika dia tidak punya apa-apa, saudara, dia harus memilih mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Tidak boleh memperlakukan sesuatu dengan cara yang salah, meskipun ada tawaran yang namanya uang, saudara. Resikonya harus dihadapi. 4 hari dia hanya makan nasi dengan gorengan saja. 4 hari. Tetapi sekali lagi saudara, ketika kita punya iman yang murni, kita akan memilih Tuhan meskipun kita harus menderita. Ketika kita punya iman yang murni saudara, kita akan memilih Tuhan meskipun engkau harus kelaparan. Kita akan memilih Tuhan meskipun dapurmu tidak mengepul. Kita akan memilih Tuhan meskipun kau ditinggalkan oleh teman-temanmu. Kenapa? Karena iman yang murni akan diuji lewat masalah dan tantangan. Saudara, engkau akan diperhadapkan dengan namanya pekerjaan. Pekerjaan saudara kadang-kadang orang baru sikut satu dengan yang lain. Di depan kita sepertinya baik-baik saja, betul? Tapi di belakang kita siapa yang tahu? Pura-pura dia baik, bahkan dia pura-pura menyodorkan sesuatu. Tapi sebenarnya apa yang dia sodorkan itu menghancurkan kehidupan kita. Dia menjebak kita dengan berbagai macam cara. Tetapi saudara, ketika kita pekerjaan juga kadang diperhadapkan dengan sebuah ujian, apakah kita akan sibuk dengan pekerjaan kita dan melupakan Tuhan? Tapi iman yang murni saudara, dia akan memilih Tuhan meskipun dia kehilangan daging. Memang kalau engkau bekerja, engkau akan mendapatkan upahnya, engkau akan mendapat pekerjaan yang baik, bahkan uang yang banyak.
tapi saudara, kau kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Karena iman yang murni saudara, dia akan tetap memilih Tuhan meskipun ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia saudara. Daniel saudara, kita telah belajar beberapa minggu yang lalu, dia juga diperhadapkan dengan tawaran dunia. Dia ditawarkan dengan apa? Makanan raja, betul? Makanan raja adalah makanan yang terbaik, yang akan memenuhi asupan gizi kita. Itu semua terbaik. Tetapi permasalahannya, makanan raja sebelum dimakan dipersembahkan kepada berhala. Dan Daniel dan teman-teman tidak mau memakan itu. Saudara, daging kita itu apa ya? Sifatnya menagih atau menggoda apa yang ada dalam kita. Saudara kok diperhadapkan, saudara lapar, kemudian diajak makan makanan yang enak, kira-kira mau atau tidak? Pasti mau. Ini Daniel diperhadapkan dengan makanan yang enak, saudara, tapi dia tidak memilih makanan yang enak. Dia memilih hanya makan apa? Nasi dan sayur-sayur. Dagingnya nggak dipuaskan, saudara. Dagingnya tidak bisa menikmati yang namanya makanan yang enak. Tetapi sekali lagi saudara, yang namanya iman yang murni adalah iman yang akan terus diproses dengan tekanan-tekanan kehidupan, dan kita akan memilih mengikut Tuhan. Kita akan memilih mengiring Tuhan meskipun kita kehilangan dunia ini, meskipun kita kehilangan kenikmatan dunia ini. Karena apa saudara? Karena ujian akan membawa kita kepada ketekunan dan tahan uji. Jadi saudara, sekali lagi saya percaya ketika saudara kita belajar tentang kemurnian iman, maka saudara siap-siap saja menghadapi tantangan. Saudara siap-siap saja menghadapi masalah. Saudara siap-siap saja menghadapi pencobaan-pencobaan. Bilang sebelah, kakak, kau harus siap-siap menghadapi tantangan. Amin saudara? Atau mau menghadapi tantangan saudara? Hal ini tidak bisa kita lewatkan. Kalau kita nonton YouTube kan bisa di-skip apa yang tidak kita suka. Jadi kita langsung saja kepada tujuannya. Tetapi dalam mengiring Tuhan yang namanya tantangan tidak bisa dilewatkan. Saudara suka tidak suka, saudara harus mengikutinya. Saudara orang yang murni itu tidak akan kelihatan, akan dipisahkan. Seleksi alam, mana yang murni, mana yang tidak, mana yang mengikuti Tuhan dan mana yang tidak mengikuti Tuhan. Tapi saya percaya tantangan tidak pernah menenggelamkan kita. Amin. Itu hal yang pertama. Tuhan mengizinkan tantangan, proses kehidupan, masalah untuk menguji kemurnian iman kita. Yang kedua, saudara, kita dimurnikan lewat apa, saudara? Kita dimurnikan lewat orang-orang di sekitar kita. Kita lihat firman Tuhannya dalam Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat 17. Kalau sudah menemukan bisa katakan amin. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, sekali lagi bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Tuhan akan proses kemurnian imanmu lewat orang-orang di sekitarmu. Dan seringkali saudara, Tuhan akan menghadirkan orang-orang di lingkungan terdekatmu, yaitu keluargamu, untuk memproses hidup saudara, untuk memproses kemurnian hidup saudara. Kenapa? Karena iman kita akan teruji kemurniannya ketika kita mulai bersinggungan dengan orang. Bagaimana respon kita ketika disakiti? Bagaimana respon kita ketika kita dilukai? Bagaimana respon kita ketika kita dikecewakan? Bagaimana respon kita ketika diperlakukan dengan tidak baik? Apakah kita tetap menunjukkan bahwa kita orang yang beriman atau tidak? Dan seringkali saudara, sekali lagi, Tuhan mengizinkan orang-orang terdekat kita, bukan orang terjauh, saudara. Karena setiap hari kita bersinggungan dengan siapa? Dengan orang-orang yang biasanya satu rumah dengan kita. Engkau akan bersinggungan dengan adikmu, dengan kakakmu. Engkau akan bersinggungan dengan orang tuamu. Engkau akan bersinggungan dengan anak-anakmu. Engkau
engkau bersinggungan dengan bapak ade, mama ade, tante dan sebagainya. Itulah lingkungan-lingkungan terdekat dengan suamimu, dengan istrimu. Engkau akan bersinggungan dengan orang itu, dan mereka akan menajamkan besi. Mereka akan menajamkan kehidupan saudara. Saudara akan menghadapi bagaimana hidup dikecewakan. Dan yang mengecewakan pasti orang. Engkau akan menghadapi yang namanya disakiti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan siapa yang menyakiti? Kecenderungannya adalah orang-orang terdekat kita. Engkau akan dikecewakan, dan engkau akan diperlakukan dengan tidak baik. Bahkan engkau sepertinya diinjak-injak harga dirimu. Oleh siapa? Oleh orang-orang terdekat engkau. Engkau sebagai orang tua tidak dianggap, anak-anak mulai melawan. Engkau sebagai anak-anak engkau diperlakukan sepertinya orang kamu tidak mengasihi engkau. Siapa yang memperlakukan? Orang-orang terdekat kita. Saudara, saya juga diproses kemurnian iman saya. Ingat bahwa ketika semua itu terjadi, itu akan melihat respon kita. Apakah respon kita sebagai orang yang beriman atau orang yang tidak beriman? Karena iman akan ditunjukkan kepada sikap dan tindakan. Kita bilang kita orang yang beriman, saudara, tapi harus diuji dan dibuktikan dengan sebuah tindakan. Engkau dibilang orang yang sabar, harus dibuktikan dengan sebuah tindakan. Betul? Saya tidak bisa melihat bahwa Yari adalah orang yang sabar sebelum ada orang yang bikin marah dia, dan saya lihat responnya. Apakah responnya sabar atau tidak sabar? Tidak bisa dia bilang orang yang sabar tanpa ada orang yang bikin dia marah. Harus ada orang yang bikin dia marah dulu, baru dilihat ini orangnya sabar tidak ya? Ini orangnya ini bisa menahan tidak ya? Dan di hari-hari ini saudara, saya diajar betul untuk bagaimana sabar, khususnya dengan istri saya. Saudara, yang namanya laki-laki saudara, itu adalah orang yang begitu praktis. Ya habis mandi langsung jalan pun bisa saudara. Tapi kalau dengan istri saya tidak bisa saudara. Istri saya kalau dandan mungkin 30 menit. Makanya saya bilang ke dia, kalau mau mandi jangan saya duluan. Kamu duluan mandi, saya dari belakang. Kenapa? Kalau saya mandi duluan, nanti saya sudah keringat. Kalau dia mandi duluan, bahkan dia sudah berganti, sudah make up, saya langsung mandi pun masih dapat yang pertama duluan. Kenapa? Dan suaranya cepat. Dan saya harus sabar menunggu saudara. Apalagi sudah jam-jam, sudah mulai agak terlambat. Oh iya benar saudara, saya tunggu emosi setengah mati. Tapi saya belajar untuk sabar. Dan saya diproses oleh istri saya. Tunggu dia mulai garis, dia punya alis. Aduh Tuhan, cepat sudah. Mulai bikin dia kur rambut, dia kasih panas dengan setrika apa. Saya tunggu dulu. Saudara, itu proses. Saudara akan diproses lewat orang-orang terdekatmu. Dan biasanya orang terdekatmu itu beda dengan engkau. Mungkin orangnya cepat, orang yang dengan engkau orang yang lambat. Itu diproses. Saudara tidak bisa dibilang orang yang bermurah hati kalau tidak ada orang yang selalu minta uang sama saudara, atau orang yang selalu minta pertolongan kepada saudara. Baru bisa dikelihatan murah hati itu. Engkau tidak bisa dibilang orang yang bisa mengampuni sebelum ada orang yang menyakiti. Contoh, kakak Pati disakiti sama orang, dilukai sama orang, diinjak-injak harga dirinya, mungkin dipermalukan depan orang. Di sini kita akan lihat responnya seperti apa. Kalau responnya adalah orang yang punya iman yang murni, maka dia akan menunjukkan respon yang benar. Maksudnya apa? Dia akan mengampuni. Tetapi ketika dia tidak mengampuni, kita tahu, oh ternyata imannya tidak murni. Kenapa? Karena iman yang murni akan merespon dengan hal yang benar. Kira-kira siapa yang sedang Tuhan hadirkan untuk memproses kita? Tanya ke sebelah. Kakak, siapa yang Tuhan hadirkan untuk proses engkau?
Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Sebagai orang tua mungkin ganas menghadapi anak-anakmu yang waduh, saudara bikin emosi ketika dewa, saudara. Saya pun juga menghadapinya, saudara. Saya sekali lagi saya diproses dengan namanya kesabaran, bukan hanya dengan saya punya istri, tapi dengan saya punya keponakan juga. Ketika tinggal sama-sama dan saya ajak membaca, saya tuh maunya kalau saya bicara satu kali langsung diikuti lah, jangan diputar-putar, jangan dilawan-lawan. Tapi juga namanya anak kecil, saudara. Saya ajar, ada saja dia punya alasan kita putar. Sebentar minum lah, sebentar kamar mandi lah, pokoknya ada alasannya. Om saya gini dulu ya, di kamar mandi dulu. Aduh om saya haus, saya minum dulu. Ada saja dia punya alasan, saudara. Beberapa kali saya gagal menunjukkan iman yang murni. Saya bentak dia, emosi betul. Maka tidak pukul, saya bentak. Kenapa? Saya tidak sanggup. Tetapi saudara, sebagai orang yang punya iman yang murni, kau akan menunjukkan kualitas hidupmu dengan responmu yang benar. Sekali lagi, siapa yang Tuhan hadirkan untuk memproses engkau? Suamimu kah? Anakmu kah? Atau mungkin gembalamu kah? Atau mungkin siapa, saudara? Tidak tahu. Terus sekali lagi bahwa untuk mengetahui iman murni harus dihadirkan orang-orang yang siap memproses hidup Tuhan. Saul, saudara, dia diproses Tuhan untuk menunjukkan apakah imannya iman yang murni atau tidak. Tuhan hadirkan Daud. Mulai ketika Tuhan hadirkan Daud, apa yang terjadi? Daud memproses hidup Saul. Orang mulai mengagung-agungkan Daud. Daud mengalahkan berlaksa-laksa Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Wah, di sini terlihat responnya. Apakah respon Saul adalah iman yang murni selama ini? Ternyata tidak. Saul mulai marah dan dia berikhtiar untuk membunuh Daud. Kenapa? Karena ternyata Saul tidak sanggup dengan proses yang sedang dia hadapi. Tapi berbeda dengan Daud, saudara. Daud itu diproses Tuhan lewat Saul, baliknya. Jadi Saul diproses lewat Daud, dan Daud diproses lewat Saul. Artinya setiap kita saling memproses. Daud diperlakukan dengan tidak manusiawi. Ketika Israel ketakutan menghadapi bangsa Filistin, siapa yang hadir? Daud. Daud menyelamatkan bangsa Israel lewat kekuatan daripada Tuhan. Harusnya Saul berterima kasih kepada Daud. Dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ada begitu banyak perbuatan baik daripada Daud. Tapi pertanyaannya, apakah Daud mendapat perlakuan yang baik dari Saul? Tidak. Beberapa kali Saul mencoba membunuh Daud di depan banyak orang, terang-terangan, saudara. Itulah proses bagaimana manusia menajamkan manusianya. Akhirnya Daud harus pergi menjadi seorang pelarian. Dia kabur dari satu gua ke gua yang lainnya hanya untuk menyelamatkan diri dari kejaran Saul. Tetapi saudara, sekali lagi bahwa iman Daud yang murni dibuktikan ketika satu kali, saudara, Saul ketika dalam pencahariannya mencari Daud, tiba-tiba dia sakit perut, saudara. Kemudian dia cari gua untuk dia buang air. Sebelum dia buang air, saudara, dia perintahkan kepada prajuritnya untuk meninggalkan dia. Artinya tinggal dia seorang diri. Kan tidak mungkin harus ada prajuritnya, kan malu, dia lagi buang air, saudara. Ya toh? Harus sendiri namanya buang air, tidak mungkin ditemani, saudara. Kemudian dia pergi buang air, saudara, di gua itu. Ternyata di gua itu adalah tempat di mana Daud bersembunyi dengan para pasukan-pasukan. Saudara, ketika Saul buang air, teman-teman Daud bilang begini, oh Daud, inilah waktu Tuhan buat engkau. Tuhan telah menyerahkan Saul di tanganmu. Nih saudara, terus pakai nama Tuhan. Tuhan telah menyerahkan Saul ke dalam tanganmu, Daud. Ini waktu yang tepat. Terus pakai nama Tuhan, saudara. Tetapi apakah Daud membunuh Saul? Tidak. Dia hanya mengambil jubahnya dan memotong puncak jubahnya, ujung jubahnya. Dan dia bilang,
Setelah dipotong baru dia bilang, Saul, kenapa kau menyerang aku, kau mencari aku? Kalau saya membunuh kau bisa, lihatlah jubahmu itu. Tetapi engkau orang yang diurapi Tuhan. Saya tidak pernah mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Daud punya iman yang mulia yang ditunjukkan dengan respon. Saudara, kalau kira-kira engkau di posisi Daud, ini posisi yang luar biasa. Kesempatan tidak akan pernah dua kali, saudara. Orang yang cari-cari engkau, membunuh engkau, bikin kau tidak baik. Sekarang sudah tinggal dalam posisi kau angkat tangan dan yang mati. Kira-kira apa yang kau lakukan? Kayak semula, kakak, kalau kau di posisi Daud, kau bikin apa? Bikin apa, saudara? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu apa itu kau lakukan. Tapi sekali lagi, saudara, bahwa Daud punya iman yang murni, yang ditunjukkan dengan respon. Sekali lagi, saudara, Tuhan hadirkan orang-orang di sekitar kita untuk memproses hidup kita. Apakah kita punya iman yang murni? Iman akan melahirkan tindakan, dan tindakan adalah cerminan kehidupan kita. Tidak usah kau bilang kau punya iman yang murni, kau pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Cukup dilihat dari tindakannya, sudah mencerminkan. Oh, ternyata orang ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh, ternyata orang ini memang punya iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mari bersyukur ketika Tuhan hadirkan orang-orang dekatmu memproses hidup. Itulah cara Tuhan memproses hidup kita untuk mengetahui apakah kita punya iman yang murni. Yang pertama tadi lewat masalah, tantangan, pencobaan. Yang kedua lewat orang-orang di sekitar kita. Hal yang ketiga, saudara, apa yang harus dilakukan ketika proses kemudian itu datang pada kita? Tadi kan cara Tuhan memproses kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan ketika proses itu terjadi? Apa yang harus kita lakukan ketika masalah diizinkan Tuhan? Apa yang kita harus lakukan ketika orang dihadirkan Tuhan untuk proses kehidupan kita? Coba kita lihat ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-6, maaf. Kita baca sama-sama bagian yang pertama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Jadi respon kita, saudara, apa yang mesti kita lakukan ketika diproses? Maka kita harus menganggap itu sebagai kebahagiaan. Katakan ke sebelah, kalau masalah kau harus berbahagia. Bilang ke sebelah, saudara, kalau ada masalah engkau harus berbahagia. Kan dijelaskan bilang, bergembiralah akan hal itu. Coba kita lihat lagi, saudara, firman Tuhannya dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Coba Yakobus 1 ayat yang kedua, tampilkan di depan. Yakobus 1 ayat yang kedua. Kita coba baca dengan lebih lantang lagi, saudara. Yakobus 1 ayat yang kedua. Bisa ditampilkan di depan. Ada? Oke. Kita akan baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ketika kita lagi punya masalah, kira-kira bahagia kan? Aduh, kenapa masalah terjadi? Aduh, masalah lagi. Bahkan kadang-kadang, saudara, orang tidak perlu bicara, hanya hembusan nafas. Orang sudah mengerti ini maksudnya apa, saudara. Tetapi kok firman Tuhan aneh? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Berbahagialah akan hal itu. Akan hal apa? Ketika masalah terjadi. Kenapa? Ketika Tuhan proses lewat orang-orang di sekitar kita. Kok dibilang kebahagiaan? Bukankah ini masalah? Ini tantangan, ini ujian. Kenapa berbahagia? Kita tidak tahu dengan respon kita. Apakah kita berbahagia ketika ada masalah? Oh, puji Tuhan, luar biasa.
Saya tidak punya uang untuk bisa beli makanan. Oh puji Tuhan, haleluya. Beras sudah habis. Oh puji Tuhan, haleluya. Saya dilukai, saya disakiti. Oh puji Tuhan, haleluya. Allah saya Allah yang besar. Ada orang yang menyakitkan hati saya, ada orang yang melukai saya. Pernahkah bilang begitu? Atau sebaliknya, aduh Tuhan, saya sudah ikut Engkau, saya sudah mengiringi Engkau. Kenapa Tuhan izinkan ada orang yang menyakiti saya? Kenapa Tuhan izinkan beras tidak ada? Kenapa Tuhan izinkan saya punya proyek tidak jalan-jalan? Paling itu yang kita lakukan, saudara. Tapi sekali lagi bahwa firman Tuhan berbalik dengan apa yang harus dilakukan oleh dunia. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini berhubungan dengan cara pandang ini. Kenapa saudara? Cara pandang akan melahirkan respon dan akan menghasilkan sebuah tindakan. Makanya kita harus berbahagia. Saya belajar saudara, beberapa waktu yang melampau, hampir 2-3 tahun saya belajar, saya diajar. Ketika menghadapi masalah, saya harus mengatakan, wow, ini menarik. Ketika ada orang yang melukai saya, atas bilang, wow, ini menarik. Ketika saya diperhadapkan dengan tidak ada apa-apa, harus kata, wow, ini menarik. Kenapa? Karena saya harus anggap sebagai suatu kebahagiaan. Dan itu berhubungan dengan cara pandang. Cara pandangmu akan menentukan respon, dan respon akan melahirkan sebuah tindakan. Contoh saudara, Yusuf, dia mengalami begitu banyak masalah saudara. Dia menghadapi proses kehidupannya di keluarganya. Di sisi lain, dia menjadi anak emas dengan dibuatkan jubah yang maha indah oleh orang tuanya. Tetapi di sisi lain, dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Bahkan tidak ada yang menyapa dia dengan ramah. Memang secara harta perlakuan dari orang tua dia anak emas, tetapi dari setiap kali berjumpa dengan kakak, disapa mungkin dengan ketus, mungkin ya, dibilang, mungkin disapa, kakak pagi, kakak apa kabar, tanya untuk, itu mungkin yang dihadapi setiap hari saudara. Belum lagi dari proses ketika dia di hadapan istri Potifar, dia digoda dan dirayu setiap hari saudara. Tetapi ingat, di Kejadian 50 ayat 20, inilah cara pandang daripada Yusuf. Meskipun engkau mereka-rekakan yang tidak baik, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk aku. Itu cara pandang. Bagi manusia itu perlakuan yang tidak baik, tapi bagi Yusuf itu berhubungan dengan Tuhan sedang memelihara suatu bangsa yang besar lewat masalahnya. Itu respon dia saudara, dan itu menghasilkan tindakan yang benar. Hasilnya apa saudara? Yusuf kasih makan saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf kasih tempat yang terbaik buat keluarganya. Kalau dia masih menyimpan sakit hati, dia tidak akan bikin yang baik buat dia punya keluarga. Kalau dia masih menyimpan akar pahit, dia tidak mungkin memberikan makanan yang terbaik buat saudara-saudara. Tapi cara pandang yang benar, dia menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Dia bergembira dengan proses itu, melahirkan sebuah tindakan. Sekali lagi saudara, kalau ada masalah bilang apa saudara? Bilang apa? Puji Tuhan, haleluya. Jangan bilang masalah lagi. Yang sebelah kasih mata saja, kasih kode dengan mata saja. Kehidupan kita sekali lagi digerakkan oleh pikiran, dan kita harus punya pikiran atau cara pandang yang benar supaya kita punya proses dan kita punya respon yang benar dalam pembangunan manusia. Dalam kehidupan kita tidak mungkin tidak menghadapi masalah. Tapi mari berpikirlah dengan cara yang benar. Kalau engkau mengeluh dengan masalah, percayalah, masalah tidak akan pernah berubah. Masalah tidak akan pernah berubah. Justru keluhanmu akan membuat semakin susah.
Keluhanmu akan membuat semakin tidak enak. Ketika Yesus diperhadapkan dengan 5.000 orang yang lapar, apa responnya? Murid-muridnya bilang begini, Tuhan, di sini ada 5 roti dan 2 jelai ikan. Apakah gunanya untuk orang sebanyak ini? Maka tidak berbahagia ketika ada berkat. Tapi beda dengan Yesus. Dia mengambil roti dan ikan itu, dia mengangkat dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan melimpahkan dengan berkat. Ketika aku bersungut-sungut dengan makanan yang biasa, makanan yang biasa tetap menjadi biasa dan bahkan menjadi lebih tidak enak. Tetapi ketika aku bersyukur dengan makanan yang biasa, maka yang biasa itu sepertinya nikmat. Kenapa? Sekali lagi kita cara pandang. Jadi sekali lagi saudara, ketika ada masalah bilang terpujilah Tuhan, Tuhan itu baik, bersukacitalah ketika kau menghadapi masalah. Kenapa? Karena masalah itu adalah berkat. Karena masalah adalah berkat. Tantangan adalah berkat. Ujian adalah berkat. Dengan ujian itu kau akan tahu bahwa kau adalah orang yang murni. Dan saya berdoa saudara buat kita di pagi hari ini, biarlah di sepanjang bulan ini setiap tantangan masalah, setiap orang yang dihadirkan Tuhan ternyata hanya untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan terima kasih untuk masalah. Kenapa? Karena ini suatu kebahagiaan. Saya diizinkan Tuhan menghadapi masalah dan tantangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami belajar Tuhan agar kami punya iman yang murni. Kami tahu ketika kami akan dimurnikan iman kami, maka Tuhan akan menghadirkan masalah. Tuhan mengizinkan tantangan. Tuhan mengizinkan orang-orang terdekat kami akan membuat kami emosi, buat kami marah, buat kami jengkel, menyakitkan hati kami. Tetapi kami tahu Tuhan, ketika kami dimurnikan dengan masalah, dimurnikan dengan tantangan, bahkan dimurnikan lewat sahabat kami, lewat anak kami, lewat orang tua kami, lewat suami kami tahu kami akan muncul seperti emas yang murni. Kami akan muncul menjadi orang-orang yang punya iman yang murni. Dan ajar kami Tuhan, ketika terjadi semua hal itu, kami menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Kami menganggapnya sebagai sesuatu yang menggembirakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berbicara, tapi hamba percaya Tuhan akan terus berbicara dan mengingatkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua katakan